Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para alim ulama, para ilmuwan, para cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para remaja, putra, putri, anak-anak yang saya hormati, dan seluruh yang hadir pada masjid ini dan masjid ini yang dimuliakan Allah. Mari sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita dan keluarga sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini saya mendoakan agar Bapak Ibu dan kita semua tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-9 ya. Walaupun ada sudah malam ke-10 tak ada masalah ya. Itu soal keyakinan kita dalam beribadah, itu soal biasa. Ikhtilaful ulama wa rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat ketika kita khilafiyah, sepakat untuk berbeda pendapat. Kalau dipertentangkan sampai kiamat akan selesai itu kan. Ya, yang penting Allah sudah menyampaikan umur kita dan Allah sudah mengijabah doa kita. Sejak bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sebetulnya itu Pak Ibu terlalu singkat persiapan kita itu mulai dari Rajab. Kalau Rasulullah SAW sendiri itu 6 bulan sebelum Ramadan itu dia sudah mempersiapkan diri. Itu Rasul saja begitu dia. Karena memang Ramadan ini luar biasa ya. Bulannya Sayyidul Syuhur ya, penghulunya bulan gitu ya. Banyak sekali keutamaannya itu ya. Maka dalam Al-Quran itu ada 3 istilah Allah menyebutkan puasa itu, yang artinya menahan. Yang pertama siam, yang pertama itu saum, yang kedua siam, yang ketiga itu imsyak. Itu makna bahasa Indonesianya puasa yang sama-sama artinya itu menahan. Kalau saumun itu sesuai dengan doa kita ya, nawaitu saumah, sengaja aku puasa. Saumah itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja itu. Kalau itu hanya melatih kita untuk tidak makan, tidak minum. Ya. Supaya kita merasakan bagaimana susahnya orang miskin. Kita setiap hari buang-buang makanan ya. Saking berlebihnya gitu ya. Apalagi ibu-ibu kalau menyambut bulan Ramadan kan lebih banyak makanan daripada orangnya kan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditawarkan oleh Jibril, maukah engkau kuberikan, aku doakan kepada Allah supaya engkau diberikan emas seluas cekungan Ka'bah. Kan Ka'bah itu di bawah Pak ya, lantai paling bawah. Sebetulnya ada lantai di bawah, di haram itu masih ada. Lantai dasar itu sampai ke tempat parkir itu masih banyak lantai. Tapi kata Rasulullah, cukup aku makan 1 hari, berpuasa 1 hari. Waktu makan itu Rasulullah SAW dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada dia. Dan waktu dia berpuasa itu dia supaya dapat merasakan bagaimana susahnya orang miskin itu, orang fakir itu. Nah, itu hanya
membentuk, ya, menjaga kita untuk tidak makan. Tapi kalau siam, nah ini dia yang lebih dalam maknanya itu bukan saja menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk mengendalikan hawa nafsu, ya, menahan emosional. Nah, inilah puasa yang intinya di situ. Maka malam-malam hari ini berbicara masalah puasa itu madrasah untuk mengasah kejujuran dan kesabaran. Madrasah itu adalah tempat, madrasah berasal kata darosah. Madrasah, darosah saja belajar. Madrasah itu tempat belajar atau waktu kita belajar. Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengasah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jujur? Jujur itu sesuai dengan hati dan ucapan. Kalau tidak jujur namanya nifak. Nifak itu artinya tidak seimbang antara hati dengan ucapan dan perbuatan. Orangnya munafik. Tempatnya innal munafiqina fidarki asfalin minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah aspal itu lantai atau yang paling bawah dari neraka. Istilah kita kerak-keraknya neraka siapa itu? Itulah orang yang munafik. Munafik itu nifak, penyakitnya namanya nifak. Nifak itu artinya tidak seimbang antara hati dan ucapan dan perbuatan. Yang seimbang hati, ucapan dan perbuatan itu namanya jujur. Puasa ini mengasah kita untuk jujur. Kenapa? Karena berpuasa jujur dari segi berucapan. Artinya puasa itu menahan mulut untuk tidak berbohong. Kata hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa namun dia tetap melakukan dusta, tidak ada gunanya bagi dia menahan lapar dan haus di siang bulan Ramadan. Gak ada gunanya. Awak puasa nih, tapi bohong walaupun sedikit. Sedikit banyak itu sama Pak. Bohong itu. Ditelepon, halo di mana nih? Ini dekat nih. Masih di playoper gitu. Kalau itu masih di Rumbai sana tuh, bohong tuh. Jujur kita dalam berbicara. Jujur kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan ada. Itu hak kita. Tidak ada orang yang bisa melarang kita tuh. Tapi karena kita berpuasa, kita jujur untuk tidak makan dan tidak minum. Dilatih kita selama 30 hari. Hadirin yang saya muliakan bahwa insya Allah dalam puasa itu kita jujur. Lalu setelah puasa itu bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini adalah salah satu ibadah. Kalau ingin melihat hasilnya itu dinilai setelah keluar dari Ramadan itu. Kalau di dalam bulan Ramadan kita jujur, karena Ramadannya barangkali. Karena Ramadannya, kita tidak berbohong, kita sabar, ya, dalam bulan suci Ramadan, sabar. Mantap kesabaran kita itu, oke lah, selama bulan Ramadan. Tapi tengok nanti setelah keluar itu. Kalau setelah keluar itu, semua aktivitas Ramadan, sikap-sikap mulia dalam Ramadan itu terbawa dan sampai Ramadan yang akan datang kita tetap seperti itu betul-betul sudah menjadi orang-orang yang jujur itu. Orang-orang yang muttaqun itu, orang-orang yang bertakwa itu. Jadi takwa itu dilihat setelah itu. Ukuran takwa itu diantaranya itu jujur, ikhlas dan penyabar. Terutama jujur ya. Nah, kalau ini dilatih terus ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullah
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ittaqullah itu dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan kalimat perintah. Kunu itu mungkin Bapak Ibu sering dengar kun. Dari kata kana kun itu adalah fi'il amar. Juga kalimat perintah. Kita diperintahkan untuk menjadi bahkan bersama orang-orang yang jujur. Kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah kalau kita menjadi orang-orang yang sabar itu yang pasti ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur itu adalah bahwa peringkat keimanan kita itu sudah naik. Keimanan itu kan orang yang baru masuk Islam itu namanya muslim. Ya. Maka orang-orang mu'alaf itu kadang sebelum Islam itu dinamakan nonis ya, non Islam, non muslim itu. Setelah dia bersyahadat namanya muslim. Mukmin. Setelah mukmin itu muhsin. Setelah muhsin itu mukhlis. Di atas mukhlis itu adalah muttaqin. Jadi jujur itu sederetan dengan orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang sudah ikhlas. Jadi orang-orang yang jujur itu peringkat keimanannya menjadi naik. Ini menjadi bagus ya. Karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Nah, orang-orang yang jujur ini termasuk orang-orang yang tingkat keimanannya itu di atas rata-rata. Sehingga dorongan untuk beribadah itu dia kuat. Iman itu mendorong kita untuk kuat dalam beribadah. Lemah iman kita itu pemalas kita dalam beribadah itu. Berat aja bawaannya. Mau tahajud ngantuk aja bawaannya. Ya. Nah, maka untuk mengukur keimanan itu dengar sajalah. Kalau azan itu sudah dikumandangkan, bergegas rasanya kita ingin ke masjid atau ingin kita sholat, risau hati kita rasanya itu, atau tanda keimanan kita itu dalam keadaan yazid itu, dalam keadaan kuat itu. Itu bagus itu Pak, dorongan kita untuk beribadah kuat. Kalaupun kita dijemput oleh Allah dalam keadaan iman kita itu sedang meningkat, insya Allah kita akan menjadi orang husnul khotimah. Meninggal kita itu dalam keadaan baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali orang-orang kamu sudah menjadi orang yang muslim. Nah, itu perlunya itu meningkatkan derajat keimanan kita itu lewat kejujuran itu. Insya Allah kalau kita juga keimanan kita kuat itu, insya Allah Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, berlaku jujurlah kamu. Karena jujur itu membawa kebaikan. Kebaikan itu Allah akan memberikan kamu pahala. Pahala itu akan membawa kamu ke dalam surga. Hadirin yang saya muliakan, mungkin di bulan Ramadan ini kita kuat, ya. Terutama Ramadan ini, mohon maaf kan ini ibadah musiman ini. Karena kita bersama-sama. Jadi kebersamaan itu juga mendorong kita untuk kuat dalam beribadah itu. Persoalannya kan ini kan jujur ini, jujur kita dengan Allah, jujur dengan hati nurani kita sendiri kan. Sehingga itu tadi hal yang dilarang di dalam bulan puasa itu, walaupun kita boleh, itu hak kita untuk makan, tapi kita tidak mau. Itulah bentuk kejujuran itu. Itu di dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan bagaimana? Harus kita jaga betul. Karena bulan Ramadan itu lebih besar godaannya daripada itu. Tapi ingat, innallaha kana 'alaikum raqibah. Kalau bulan Ramadan tadi kita dipantau oleh Ramadan itu, ya, puasa ini menjadi salah satu dasar modal untuk kita jujur. Tapi di luar Ramadan, termasuk juga dalam Ramadan juga, innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah mengawasi terhadap kamu. Raqibah itu diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Tadi ayat tadi kan? Al-Adiyat tadi. Pada suatu hari Tuhan kamu, Tuhan mereka, Tuhan manusia mengawasi. Khabir itu Pak mengintai. Kita diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita mau lari, larilah.
sampai ke ruangan hampa udara pun tahu oleh Allah. In tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamullah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu tampakkan, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah tutup ayat itu dengan sifatul musyabahah namanya. Sifat yang berarti, yang bermakna maha. Ya, maha. Kalau benda atau orang itu sangat maha. Maha itu kekuatan yang tidak ada di atas itu lagi. Allah itu berkuasa, maha berkuasa. Allah tidak ada yang bisa mengaturnya. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Ya, kapanpun apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa. Dan ternyata itu digunakan oleh Allah untuk melihat manusia itu. Apapun yang dia perbuat, dia sembunyikan, dia tampakkan, dia beribadah, dia melakukan perbuatan maksiat dimanapun dia berada, dia beribadah dalam kesendiriannya, Allah tahu. Jangankan kita. Di langit itu berapa jumlah bintang itu tahu oleh Allah. Ibu tahu jumlah berapa sendok rumah ibu? Ada yang tahu Bu, berapa jumlah sendok rumah ibu? Padahal ibu-ibu sendiri yang beli kan? Tak tahu jumlahnya itu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu terhadap perbuatan. Aku akan beritahukan kepada kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tak tahu lagi berapa kali pergi ke masjid ini untuk sholat. Baik itu rawatib mau sholat fardu, tapi jangan khawatir. Allah tahu. Nanti Allah beritahukan kepada kita. Ini perlunya kita bersifat jujur dengan diri kita dan kepada Allah. Kullul insan alzamnahu ta'iruhu fi unuki. Ya, setiap manusia nanti akan kami gantungkan catatan amalan itu di lehernya. Yahrujulahu qiyama kitaba yalqahu mansuro. Allah akan mengeluarkan pada hari kiamat nanti catatan amalan itu untuk dia. Yalqahu mansuro, dia menemuinya kitab itu dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka. Baca kitab engkau pada hari itu. Kafa binafsika yaumal hisaba. Cukup kamu sendiri yang menghitung berapa dosa pahala kamu. Begitu Allah itu Maha mengetahui terhadap perbuatan manusia itu. Oleh karena itu ya, di luar Ramadan jangan dikira ya penguasaan Allah terhadap kita akan lebih lemah. Tidak. Puasa ini hanya madrasah. Ya, sekolah tidak selamanya sekolah, Pak. Ada masanya saatnya itu selesai sekolah, lulus atau tidak kan? Atau DO mundurkan diri kita kan? Ya, kalau lulus kita nanti itu ingat bahwa kebaikan-kebaikan sifat-sifat Ramadan kita itu akan nah itu terhadap perbuatan, terhadap segala nikmat summalatus alunna yauma izin anin naim. Pada suatu hari kami akan beritahu, akan diminta pertanyaan terhadap segala nikmat yang telah kita habiskan. Allah bertanya ulang tentang nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu kita jujur dalam mencari rezeki. Karena ada permintaan pertanggungjawaban nanti. Pertanyaan pertamanya dari mana dapatnya itu? Jawablah itu. Pajero itu dari mana dapatnya? Oh, dari kebun sawit, aman. Oh, Pajero itu dulu ada proyek, dulu tuh ada sisa hasil usaha. Nah, kan gitu kan. Ada pula, Pak. Kami pegawai negeri ini susah untuk tidak untuk jujur itu. Ada pula uang negara tuh istilahnya ada sisa hasil usaha. Nah, itulah ya. Kegiatan-kegiatan segala macam tuh dikurang-kurang sini, kurang sini ya. Ada sisanya. Diambil juga itu kan. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Pada suatu hari kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu akan ditanya nanti. Boleh kita merasa nyaman sekarang, nauzubillah min zalik, di hadapan Allah ya, di sidang mahkamah ilahiyah itu luar biasa. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, jangankan menghadapi mahkamah Allah. Saya melihat ya, profesor sekalipun sudah berada di meja hijau tuh, itu baru di pengadilan tuh menggigil juga, Pak. Menggigil juga buntutnya, saya tengok kan.
apalagi berhadapan dengan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur, sabar, dan ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita bersama nanti husnul khatimah dengan sifat itu, mudah-mudahan Allah memberikan surga kepada kita. Dan saya berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kelompokkan kita ma'al muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.